Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Gak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga kayak Verdi Sambo. Kita mulai pembahasan kali ini dengan pertanyaan yang paling sederhana, yaitu sejak kapan menyampaikan fakta dianggap menghina, mengkritik dianggap menyerang, dan bersuara dianggap memecah belah bangsa. Karena itulah fenomena yang gue lihat di sosial media ketika stand up komedi spesial Mens Rea ini tayang di Netflix. Di satu sisi banyak yang bilang stand up komedi spesial dari Pandji Pragiwaksono ini sangat mewakili keresahan sebagian besar masyarakat. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang bilang kalau pertunjukan ini cuma sekedar menghina, provokasi, atau bahkan memecah belah bangsa. Gini loh teman-teman, gue tuh ngerti kalau setiap pertunjukan yang awalnya segmented ketika dibawa ke platform dengan jangkauan penonton yang lebih luas, itu sudah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Memang akan ada lebih banyak orang yang suka, tapi yang pasti juga lebih banyak orang yang kontra. Jadi gue paham kenapa ada banyak sekali perbedaan pendapat, karena pastinya ada banyak sekali orang-orang yang mungkin baru nonton stand up komedi spesial dan kaget dengan isi materinya. Dan itu sangat wajar sekali teman-teman. Tapi yang pengen gue bahas di sini adalah kenapa setiap ada kritik, respon publik itu selalu lebih ke emosional daripada rasional. Selalu membesar-besarkan hal-hal yang sepele daripada fakta-fakta yang krusial. Dari sekian banyak hal yang dibahas di pertunjukan itu tentang sejarah kekuasaan, duit haram oknum aparat, masalah kelas menengah, dan kebiasaan masyarakat Indonesia ketika memilih pemimpin, yang diributin justru cuma satu hal, Pak, yaitu jokes tentang Wapres Gibran yang mukanya kayak orang ngantuk. Bukan data, bukan fakta, bukan konteks, tapi cuma ribut soal jokes receh, soal tampilan. Jadi yang dipermasalahin itu cuma sedikit sekali potongan emosional dari sebuah konteks yang panjang. Dan ini bukan kebetulan teman-teman, ini fenomena psikologi sosial yang selalu berulang. Istilahnya selective attention dan identity threat, yaitu kecenderungan otak manusia untuk tidak memproses informasi secara netral. Jadi otak manusia itu punya kecenderungan untuk hanya memilih dan memprioritaskan mana informasi yang mengancam identitasnya. Dimana ketika seseorang ini merasa pemimpinnya diserang, keyakinannya dipertanyakan, atau mungkin merasa kelompoknya disindir, maka otak cenderung mencari bagian yang paling emosional, bukan paling faktual. Dan ketika itu terjadi, maka otak manusia cenderung mengabaikan fakta-fakta yang berat dan membesar-besarkan detail kecil yang dianggap menyerang. Dan mekanisme itulah yang akhirnya memicu emosi untuk bekerja lebih cepat daripada nalar dan logika. Makanya kalau kalian lihat fenomena sekarang ini, pro kontra tentang Mens Rea ini, yang dibahas itu kebanyakan bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana perasaan kita ketika mendengarnya. Dan ini bukan soal pintar atau bodoh teman-teman, bukan soal SDM tinggi atau SDM rendah, bukan soal netizen Twitter atau netizen TikTok ya, tapi ini soal cara kerja otak manusia ketika merasa terancam. Kenapa hari ini masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana penghinaan? Bukan karena mereka bodoh teman-teman, tapi karena kita udah lama sekali mewarisi pola pikir feodal di mana pemimpin itu bukan sekedar pejabat, tapi juga simbol moral dan identitas kelompok. Akibatnya, mengkritik pejabat hari ini rasanya udah kayak menyerang martabat. Bicara fakta dianggap merendahkan dan mempertanyakan kebijakan pemimpin rasanya kayak pemberontakan. Padahal harusnya di negara yang demokrasinya sehat, kritik itu harusnya jadi mekanisme koreksi, bukan penghinaan, bukan pemberontakan. Cuma sayangnya teman-teman, di tahun yang serba canggih ini, di mana informasi itu bisa dengan mudahnya kita dapatkan dari berbagai sumber, ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang belum punya kematangan berpikir untuk menerima keterbukaan itu. Kalau kalian perhatiin teman-teman, perilaku masyarakat kita di sosial media tuh aneh. Yang mana setiap ada orang yang mengkritik sebuah kebijakan, mengkritik kinerja pemerintah, itu selalu aja ditutup dengan kalimat-kalimat klasik kayak, udah stop, jangan provokasi, jangan memecah belah bangsa. Padahal dalam sejarahnya, sebuah negara itu nggak akan bisa terpecah belah cuman karena kritik.
tapi karena kebijakan yang salah, karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, karena fakta-fakta yang berusaha disapu untuk menjaga budaya korupsi. Cuman masalahnya kayaknya orang-orang ini nggak ngerti gitu, nggak bisa mikir sejauh itu. Seolah yang ada di pikiran mereka itu ya bangsa yang damai adalah bangsa yang diam, meskipun mencekam. Dan lagi-lagi teman-teman, perilaku kayak gini ini bukan kebetulan, ini pola yang terus berulang dan dalam psikologi sosial, perilaku seperti ini disebut sebagai in-group defense mechanism, yaitu ketika suatu kelompok merasa citranya terancam, atau pilihannya dipertanyakan, atau keyakinannya dikritisi, maka refleksnya bukan diskusi, tapi delegitimasi lawan. Jadi daripada ngebahas isi kritiknya, maka lebih gampang untuk mengelompokkan orang-orangnya. Dan perilaku seperti inilah yang akhirnya memunculkan label-label kayak penghinaan, provokasi, anak abah, anak banteng, pemecah belah bangsa, buzzer, dan lain-lain. Dan label ini bukan argumen teman-teman, tapi jalan pintas untuk berhenti berpikir. Karena akhirnya yang dinilai bukan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan dan dari kubu mana. Dan ini terjadi di semua sosial media teman-teman. Di TikTok, orang-orang yang mengkritik pemerintah itu langsung diklasifikasikan, bukan dianalisis. Lu kritik presiden, berarti anak abah. Lu mempertanyakan kebijakan, berarti oposisi. Lu bahas kebijakan masa lalu, oh berarti sakit hati pemilu nih. Dan begitu juga di Instagram teman-teman, orang-orang yang terkesan mencoba untuk menjelaskan kebijakan yang dipersepsikan salah oleh publik, itu langsung dianggap sebagai buzzer. Wah udah cair berapa nih? Ya memang ada buzzer beneran, memang ada. Tapi nggak semua orang yang terkesan membela kebijakan itu buzzer teman-teman. Dan itulah ironisnya, kadang tuh demokrasi bukan cuma mati di tangan pemimpin, tapi juga bisa dibungkam oleh masyarakatnya sendiri. Dan kebiasaan ini muncul karena evaluasi konten politik di netizen masyarakat Indonesia ini ternyata masih jauh di bawah kemampuan teknis untuk menggunakan platform. Artinya orang-orang memang udah pada ngerti main sosial media, udah bisa upload, share, like, komen, pokoknya udah paham lah. Tapi sayangnya ternyata masih banyak sekali orang-orang yang belum punya cukup kemampuan untuk berpikir, untuk bisa mengurai argumen. Akibatnya ya seperti yang kita lihat sekarang teman-teman di sosial media, ketika ada orang yang mengkritik pemerintah, pasti yang diserang oleh para pendukung-pendukungnya adalah orangnya, personal dari si pengkritik itu, bukan gagasannya, bukan substansi dari kritiknya. Jadi sebenarnya teman-teman, yang bermasalah itu bukan Pandji Pragiwaksono, masalahnya itu bukan mens rea. Tapi masalah kita adalah masyarakat yang lebih sibuk untuk menjaga perasaan penguasa daripada menjaga akal sehat demokrasi. Kalau setiap ada suara yang berbeda selalu dilabeli sebagai musuh, itu artinya yang sedang kita pertahankan bukan persatuan, tapi kebiasaan berpikir dangkal yang nyaman. Selama masyarakat kita masih suka ribut soal jokes receh yang sepele daripada fakta-fakta besar yang nggak nyaman, itu artinya masalah terbesarnya bukan pada komedian, tapi pada kemampuan masyarakat kita untuk berpikir dan mendengar. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar gue makin kaya. Ya udah, mungkin segitu aja sih. Kalau kalian tersinggung silahkan komen apapun itu di bawah. Kita diskusikan sama-sama dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.